Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Zulfikar, Prodi PGMI semester 1, Mapel Pancasila. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sejarah." Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi beragam bagi kehidupan, seperti yang diungkap oleh seseorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian yang lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Pancasila yang disebut yang pertama itu Pancasila pra-kemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Wedioningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, dan yang kedua, peri kemanusiaan, dan yang ketiga itu peri ketahuan, dan 4 peri kerakyatan, dan 5 peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang selanjutnya yaitu paham negara kelas dan paham negara integralistik. Kemudian diusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau disebut dengan kebangsaan Indonesia, dan internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial, dan seterusnya ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Pada pidato tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengatakan, "Maaf, beribu-ribu maaf. Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal sebenarnya dalam permintaan Paduka Tuan, kecuali Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda atau disebut dengan filosofis Grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi Grondslag itulah andemen, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi." Kemudian yang selanjutnya itu Pancasila era kemanusiaan. Pada tanggal 6 Agustus, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Bom atom kedua itu dijadukan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Ya. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Suebarjo di ruang makan laksana Tadashi Maeda, tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Isi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuai dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945. Itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi. Kemudian Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang mempengaruhi terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanda cadangan. Artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Majelis ini menemukan jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kemudian menyebabkan presiden turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juni 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut itu berisi yang pertama pembubaran konstituante dan kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan yang nomor tiga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Selanjutnya Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah kepahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Ya, selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar filsafah negara yang sekadar dikeramatkan dalam naskah
Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Selanjutnya, pada tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, biasa ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang nomor 3 persatuan Indonesia, dan nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila era reformasi ya. Pancasila itu yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etil bagi negara yang aparat pelaksana negara. Dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa. Dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan lebih dari itu. Aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional menimbulkan carut kehidupan bernegara seperti dewasa ini. Ya, cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.